Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, setelah berkoordinasi dengan beliau koordinator mata kuliah sebagai penanggung jawab mata kuliah kita, Ibu Profesor Dr. Haja Nurlinah MSI, bahwa di semester ini karena jumlah mahasiswanya hanya 2 orang, maka perkuliahan kita banyak menggunakan Sikola, sistem kelola pembelajaran. Karena jumlah 2 orang tentu menjadi tidak efisien, tidak ekonomis di saat kita sinkronus menggunakan Zoom meeting atau sejenisnya. Namun nanti kita akan menggunakan Sikola, nanti bahan-bahan kuliah akan ada di situ, kemudian interaksi mahasiswa dengan dosen dalam konteks mengupload tugas, dalam konteks menjelaskan topik-topik itu ada di sistem kelola pembelajaran. Cuma adik-adik bisa mengaksesnya secara asinkronus. Karena kalau diakses sinkronus sesuai dengan jam kuliah itu biasanya bermasalah. Karena aksesibilitasnya ini ada masalah karena biasa overload. Karena penggunanya ini sudah di atas 12.000 pengguna di jam-jam tertentu. Baik adik-adik mahasiswa, karena Anda sudah mahasiswa senior ya, yang sudah pengalaman masuk di sekolah, jadi tidak perlu lagi saya menjelaskan bagaimana masuk di sekolah. Kita langsung saja masuk di kelas kita. Jadi nama kelas kita itu Ekonomi Pemerintahan dalam kurung S1 semester akhir 2020-2021. Jadi diketik seperti ini supaya kemudian bisa ketemu. Jadi di pencariannya ya, dicari mata kuliah atau di pencarian mata kuliah ini nanti ketik nama yang tadi, Ekonomi Pemerintahan S1 semester akhir 2021. Nah, setelah Anda bertemu dengan itu tentu Anda daftar. Setelah Anda terdaftar itu sudah ada di akun Anda ya. Jadi sekarang baik dosen maupun mahasiswa sudah ada di akun sekolahnya masing-masing. Nah, di saat Anda klik itu masuk di ekonomi pemerintahan. Jadi tim sudah melengkapi ini di bawah koordinasi Ibu Koordinator Mata Kuliah, Prof. Nurlina. Nah, inilah tampilan depannya, tampilan depan mata kuliah kita. Saya tidak membuka user ya, karena kalau user dibuka itu agak lambat prosesnya, karena itu akan mencari histori peserta. Di jam-jam seperti ini biasanya agak lambat. Harapannya adik-adik sudah terdaftar di situ, walaupun hanya 2 orang ya. Nah, kita tidak menggunakan grup lagi karena jumlahnya hanya 2 orang. Ya, jadi di menu grup itu seharusnya ada ada 8 grup. Karena saya lihat di RPS-nya itu ada 4 pekan diskusi kalau saya tidak salah. Jadi ini grupnya masuk saja di grup 1 dan 2. Jadi Sisilia masuk di grup 1. Nanti Indar Jaya masuk di grup 2. Kita tidak perlu hapus ini grup 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walaupun sebenarnya grup itu hakikatnya kan lebih dari 1 mahasiswa. Tapi untuk efektivitas sistemnya ini, karena rancangannya dari awal adalah sebanyak angkatan mahasiswa ya 2020 atau 2019 itu kan jumlahnya 60-an. Jadi dibagi 8. Jadi sekarang ini Sisilia masuk saja daftar di grup 1, nanti Indar Jaya di grup 2. Cara mendaftar saya pikir sudah pengalaman, karena diklik saja di saat Anda sudah masuk di kelas kan, diklik saja daftar ya. Daftar. Dan ini sudah dibuat settingannya oleh tim bahwa mahasiswa bisa masuk dan keluar di grup itu. Kalau salah masuk bisa pindah ke grup yang benar. Jadi Sisilia grup 1, Indar Jaya grup 2. Kemudian di sini ada menu-menu tugas. Jadi ada menu-menu tugas, sudah ada ruang-ruang tugas. Jadi sebenarnya seperti email. Oh, berarti belum ada yang mendaftar ini. Jadi Sisilia ini belum mendaftar ya, padahal sudah diperintahkan di
di grup di grup mata kuliah kita, di WA grup mata kuliah kita harus mendaftar, ini kelihatannya belum masuk. Jadi sudah disiapkan ruang-ruang mengumpulkan tugas. Jadi ini di menu tugas seperti email ya, mengupload tugas. Cara mengupload saya pikir mahasiswa sudah hatam itu. Pekan pertama tidak ada, pekan ke-8 tidak ada, pekan ke-16 juga tidak ada. Jadi 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Karena ada tanggal merah. Jadi kita juga tidak siapkan ruangnya untuk tanggal merah, tapi kita padatkan di pekan tertentu. Ya, di pekan tertentu. Yang penting ini intinya adalah ruang tugas. Jadi kalau misalnya dosen menyampaikan Anda buat tugas di pekan tertentu, ada ruangnya. Kalaupun di pekan tertentu tidak ada tugas, diberikan oleh dosen, ya tidak perlu diisi ruang tugas, yang penting ruangnya tersedia. Kapan ada instruksi dari dosen untuk masukkan tugas, masukkan di ruang sesuai pekannya. Tapi di mata kuliah kita ini, saya sudah koordinasi dengan Ibu Koordinator mata kuliah, kita gunakan Sekolah secara lebih efektif, karena hanya 2 orang, sehingga seluruh pekan-pekan tugas ini Anda harus upload tugas sesuai dengan petunjuk. Karena kalau misalnya Anda klik ini menu tugas, di sini sudah ada petunjuk. Jadi Anda buat Anda baca buku, ada di alur pembelajaran, yang bisa dilihat di alur pembelajaran ya, apa tugasnya. Yang pasti bahwa di situ tentang konsep dasar ekonomi pemerintahan. Nanti Anda upload summary-nya. Jadi kalau menurut petunjuk Sekolah ini secara umum adalah summary, hasil baca. Dibuat summary-nya dalam bentuk paper ya. Persoalan bahwa kemudian ada perintah dari dosen terkait topik tertentu, ya ikuti perintah dosennya. Tapi menurut Sekolah demikian. Jadi kalau tidak ada perintah khusus dari dosen, ikuti apa yang ada di Sekolah. Ya, lihat petunjuknya baik-baik, Anda bisa upload, nanti kemudian kami akan periksa di situ ya, di publikasi. Jadi itu kalau tugas individu summary. Ini kan tugas kelompok juga ada, walaupun kita ini kan tidak ada kelompok sebenarnya, jadi masing-masing kumpul. Jadi di makalah kelompok, kalau misalnya ada tugas makalah, maka kalau tertulis tugas makalah, ya makalah dan PPT-nya dikumpulkan. Di makalah dan PPT-nya di-upload di sini. Karena cuma 1 orang kan, berarti semua mengupload, baik Indar maupun Sisilia. Ini kalau tugas kelompok. Ini menu utama saya pikir di Sekolah ya, menu tugas. Karena seperti email ini untuk mengumpulkan tugas. Kemudian menu tes nantilah. Pada saat kemudian ada ujian tengah dan akhir semester, nanti kami akan minta soal dari Ibu Koordinator mata kuliah. Sebenarnya sudah ada soal di dalam yang digunakan oleh mahasiswa semester sebelumnya, tapi itu kan bisa diperbaharui. Nah, Anda belum bisa buka tampilan mahasiswa, belum dicoba. Jadi nanti kemudian ada pengaturan waktu. Jadi Anda tidak bisa masuk sebelum pekannya ya, karena ini kan sudah diatur waktunya supaya bisa diakses sesuai dengan pekannya, pekan 8 dan pekan ke-16. Kemudian selanjutnya adalah menu forum. Nah, ini menu forum, menu yang penting juga karena di situ mahasiswa menjelaskan pemahamannya mengenai topik tertentu. Ini juga sudah dibuatkan. Kalau ini kan ada 8 grup, karena kita kan ada 8, jadi mungkin nanti cuma 2 saja yang terisi, grup 1-nya Sisilia, grup 2-nya Indar Jaya. Itu kalau kemudian ada topik yang disampaikan dosen secara internal bisa dijawab di sini. Tapi mungkin kita tidak terlalu banyak menggunakan ini karena tidak ada diskusi kelompok ya. Nah, ini yang digunakan. Jadi pekan 2 dan seterusnya, 3, 5 ya. Ini sudah ada topik di dalamnya, topik umum ya, topik umum. Jadi topik umum misalnya di pekan ketiga kita klik saja pekannya, sudah itu kemudian kita klik topiknya. Nah, di sini kan ada topiknya tentang teori ekonomi liberal klasik, Marxisme, kemudian Keynesian, neoklasik. Anda bisa menjelaskan secara singkat salah satu dasar filosofis dari setiap
teori ekonomi itu, apa ide pokoknya kalau bicara teori liberal klasik, bicara teori Marxis, Keynesian dan neoklasik. Tidak perlu terlalu panjang di situ, langsung pada ide pokoknya saja. Tidak usah jelaskan sejarahnya, ya, tokoh-tokohnya dan seterusnya. Atau mungkin menghubungkan antara hal-hal yang dibahas di dalam teori-teori ekonomi itu. Misalnya membahas tentang pasar, membahas tentang tenaga kerja, membahas tentang pertumbuhan, pemerataan. Tidak usah terlalu jauh ke sana, itu nanti di tugas Anda saja. Tugas yang Anda upload, nah itu bisa lebih lengkap di situ. Tapi ide pokoknya apa? Nah, itulah yang kemudian Anda ketik di menu forum ini. Nah, itu nanti akan diperiksa. Jadi klik dulu reply dulu, lalu kemudian Anda mengetik intisari, ide pokok dari teori-teori ekonomi yang dimaksudkan. Ya, ketika kami periksa sudah itu Anda kirim, maka kami bisa periksa. Itu gambaran mengenai forum, ya. Jadi dua saja yang kita gunakan, menu forum, menu tugas. Nanti kalau pekan ke-8 dan 16 kita masuk ke menu tes. Jadi ada 3 menu yang dijadikan sebagai media pembelajaran kita, ya. Kemudian yang paling utama sebenarnya adalah di learning path, di alur pembelajaran. Di alur ini juga kita bisa lihat sama-sama bahwa misalnya di pekan pertama ini harus dilihat, bukan hanya dilihat, harus di-download, ya. Jadi kita bisa lihat misalnya dari RPS yang dibuat oleh tim, maka diturunkanlah jadwal kuliah. Jadi jadwal kuliahnya seperti ini, ya. Jadi pendahuluan, lalu konsep dasar ekonomi pemerintahan, lalu teori-teori ekonomi politik, kemudian ada diskusi seharusnya di pekan ke-7 tentang teori-teori ekonomi politik apa yang diterapkan di Indonesia di masa Orde Lama, di masa Orde Baru, di masa reformasi. Di masa reformasi itu kan ada beberapa ada beberapa presiden dan wakil presiden, ada masa-masa pemerintahan rezim-rezim tertentu yang kemudian bisa dilihat. Tentu berbeda teori ekonomi yang diterapkan di masanya Pak Jokowi sekarang dengan di masanya misalnya Pak SBY. Kemudian selanjutnya adalah ujian tengah semester, lalu ada dasar-dasar hukum pengolahan keuangan negara, lalu bicara mengenai konsep kebijakan fiskal. Nah, nanti di sini bicara mengenai strategi kebijakan fiskal di Indonesia. Nanti ada diskusi, jadi warna biru sebenarnya ini diskusi, mendiskusikan masalah-masalah dan spesifik terkait dengan Indonesia. Kalau kemudian ini yang warna hitam ini tentu konsep-konsepnya, ya, kebijakan moneter. Kemudian di sini ada strategi kebijakan moneter di Indonesia. Lalu kemudian kita bicara mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu kemudian ya kita bicara tentang diskusi tentang bagaimana analisis pengolahan APBN. Bagaimana pengolahan APBN itu di masa tertentu yang mungkin Anda lihat ada sesuatu yang bermasalah di situ. Ya. Itu yang menjadi jadwal dari pelaksanaan mata kuliah kita. Tapi karena ini semester akhir tentu berbeda karena ada ada tanggal merah. Nah, tanggal merah itu ya tetap mengisi daftar hadir. Kenapa? Karena itu asinkronus. Ya, asinkronus artinya bahwa mahasiswa tetap mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah. Kalau mahasiswa mengerjakan tugasnya di sekolah, berarti dosen memeriksa. Kalau begitu, dosen dan mahasiswa dianggap hadir. Cuma memang tentu tidak dikerjakan pada hari itu, pada tanggal merah itu, pada hari libur itu. Tapi kan sekolah ini sengaja kita buat, tim ini membuat ruang-ruangnya itu terbuka selama 1 pekan. Jadi pekan pertama itu terbuka mulai dari Senin sampai Senin berikutnya. Mulai dari Kamis sampai Kamis berikutnya. Nanti kemudian pekan kedua juga begitu. Ya, Kamis sampai Kamis berikutnya. Jadi 1 pekan, sehingga ada ruang yang terbuka bagi Anda untuk memilih kapan mau mengerjakannya, tergantung kesiapan sumber daya Anda, jaringan, kuota, charger dan seterusnya. Ini ada libur Idul Fitri kelihatannya di sini, juga demikian tetap mengisi daftar hadir. Dan Sisilia kemudian
ada satu lagi yang program itu Indar ya, jadi nanti tetap mengisi absen. Nah, yang kemudian Anda isi itu kemarin kita sudah sepakati, Ibu Pro pekan pertama sampai pekan ke-6, kemudian saya pekan ke-7 sampai ke-12, kemudian Pak Reski-nya itu pekan ke-13 sampai pekan ke-16. Ya, karena tentu kami sebagai sebuah tim. Jadi seperti itu kesepakatan dengan koordinator mata kuliah. Ya, sehingga adik-adik tidak bingung harus mengisi daftar hadirnya seperti apa ya. Kemudian di kontrak pembelajaran ini kan seandainya banyak mahasiswa tentu kita akan kuliah di Zoom meeting misalnya ya, dan ada Ibu Koordinator menyampaikan kontrak. Tapi ini bisa dilihat kan ini bersifat umum kaitannya dengan sekolah ya. Jadi ini tiga SKS. Menurut peraturan Menteri bahwa 3 SKS itu kan 3 kali 50 menit tatap muka. Nah, tapi di aturan itu mengatakan bahwa 1 SKS itu harus ada 1 jam belajar mandiri, 1 jam tugas terstruktur. Belajar mandiri itu membaca buku tentu, baca literatur. Sementara tugas terstrukturnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tadi summary, dalam bentuk makalah kelompok PPT dan seterusnya. Silakan dibaca ini supaya Anda bisa masuk di menu-menu yang ada. Ya, ini bisa di-download ya, bisa di-download. Jadi materi-materi pembelajarannya ini ada. Jadi ada konsep-konsep, teori-teori dan seterusnya. Kemudian ada materi diskusi kelompoknya, ada 4 pekan diskusi kelompok, makanya kita bagi 8 kelompok untuk mata kuliah kita, karena 2 kelompok per pekan harapannya di saat pekan diskusi ada 2 kelompok yang presentasi. Tapi 8 kelompok itu tetap harus kemudian membuat makalah dan PPT tentu dengan tema yang sama, judul berbeda. Cuma yang mempresentasi itu kita akan pilih 2 kelompok per pekan ya. Sehingga kemudian nanti 8 kelompok itu semua bisa presentasi. Dalam kondisi pandemi seandainya kita diskusi, maka itu bisa saja kemudian presentasinya divideokan baru dikirimkan ke email atau ke Google Drive-nya dosen. Tidak perlu full daring Zoom meeting ya. Nah, ini ada seperti apa kalau kita interaktif, ada poin-poin penilaian dan ini sudah link dengan penilaian kita ya. Diskusi kelompok juga ada indikator penilaian. Ada UTS, ada UAS. Anda bisa lihat di rubrik penilaian, ada di rubrik. Jadi kira-kira begitu. Ini harus Anda upload. Nah, inilah materi kita di pekan pertama. Silakan Anda masuk menjadi peserta, kemudian masuk di grup supaya link dengan forum ya, Anda harus terdaftar di grup. Nah, kemudian di alur pembelajaran ini sebenarnya juga ada pekan 2 dan seterusnya ada alurnya. Jadi nanti kemudian yang ada ini baru skenario. Jadi skenario-nya ada setiap pekan ini kita sudah buat skenario. Tim ini sudah buat skenario ya. Bahwa pekan depan itu Anda harus buat tugas. Tugasnya apa? Nah, Anda harus baca literatur, Anda buat tugas tentang konsep dasar ekonomi pemerintahan. Nah, di mana di-upload, ada di situ petunjuknya, bagaimana perkuliahannya, ada forum di mana Anda harus mengisinya, ini silakan baca. Kemudian penilaiannya seperti apa, jadi ada skenario, jadi setiap pekan ini adalah skenario. Yang masih kurang ini adalah materi. Jadi materi. Insya Allah kami akan masukkan di sekolah materi, jadi adik-adik, walaupun kita tidak Zoom meeting, ada materi nanti di setiap pekan ini, secara singkat. Ya. Secara singkat. Misalnya ide pokok terkait dengan teori Keynesian, seperti apa ya. Ide pokoknya Marxisme seperti apa. Ide pokoknya teori ekonomi politik kelembagaan, bagaimana rational choice, bagaimana ya. Public choice bagaimana itu nanti akan ada di sini. Apa itu kebijakan fiskal ada di sini. Nanti insyaallah kita buat dalam bentuk PPT yang di-save as ke PDF. Tapi ini belum, sementara sekarang ini dibuat karena memang kan baru pekan pertama ya, baru kontrak pembelajaran. Saya pikir itu penjelasan dari kami setelah berkoordinasi dengan Ibu Koordinator Mata Kuliah. Jadi daftar nilainya ini sudah ada. Nanti tinggal Anda lihat link dan itulah nanti yang kita akan pindahkan di Neosia gitu, karena sudah ada. Kalau Anda kerja tugasnya ada di dalam, kalau Anda buat makalahnya juga sudah ada di dalam. Kemudian kalau Anda ujian juga sudah ada link semua ini daftar nilainya. Nanti kami akan mengisi itu.
Baik adik-adik, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini bisa bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.